Om Swastiastu. Hai, apa kabar Krama Karangasem? Senang sekali saya Ani Widniani bisa kembali menyapa Krama Karangasem dalam segmen Gapura Gatra Amlapura. Nah, sebelum Ani perkenalkan tamu istimewa kita secara eksklusif hari ini dan apa sih yang akan kita bahas ya di dialog kali ini, Ani tidak lupa mengingatkan kepada Krama Karangasem untuk jangan lupa subscribe ya, like dan juga tekan tombol lonceng untuk tahu info terbaru dari channel ini. Sehingga kami jadi semakin semangat menyajikan informasi-informasi yang terupdate untuk Krama Karangasem. Krama Karangasem sepertinya patut merasa berbahagia ya, karena Pemkab Karangasem sendiri semakin gencar mendekatkan diri kepada masyarakat Karangasem melalui program-program pelayanannya. Nah, kalau kemarin sudah ada program AJP antar jemput pasien yang pasti sudah tidak asing di telinga Krama Karangasem, kali ini Pemkab Karangasem akan kembali meluncing program pelayanan yang tidak hanya satu, tapi ada beberapa. Nah, program apa sih itu? Nanti akan langsung dijelaskan oleh narasumber kita ya. Kebetulan di samping saya sudah ada Bapak Bupati Karangasem bersama Bapak Wakil Bupati Karangasem. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya, senang sekali untuk kali ini. Ini kali kedua kita ya Pak satu meja ya. Setelah kemarin dalam program 1 tahun kepemimpinan Bapak, saya juga diberikan kesempatan untuk berdialog bersama Bapak Bupati dan juga Bapak Wakil. Terima kasih kesempatannya Pak. Apa kabar Niki? Baik. Mas Tengkarep, Pak Wakil. Oke. Aduh jujur ya, kalau di segmen pertama kita dulu bersama Bapak Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati, Bapak Bupati sempat bisik-bisik bahwa merasa grogi. Tapi kali ini apa kabar saya? Apalagi seorang bupati bisa grogi, apa kabar saya ya? Rasanya tremor. Tapi semoga nanti saya bisa mewakili masyarakat untuk mengorek dan juga menggali informasi tentang program yang akan diluncurkan oleh Pemkab Karangasem nih. Jadi benar-benar mewakili Krama Karangasem mengetahui seperti apa programnya. Baik, Bapak Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati, kemarin kita sudah membahas banyak sekali programnya secara umum ya, dan kali ini kita akan membahas secara khusus. Boleh diinformasikan kepada masyarakat, kira-kira program apa sih yang akan di-launching untuk hari ini? Pertanggal 21 Maret 2022. Silakan Pak. Program yang kami akan sampaikan hari ini sebenarnya itu adalah janji kami kepada masyarakat. Yang pertama, mendekatkan pengurusan administrasi kependudukan, termasuk akte perkawinan, akte kelahiran, akte kematian, kartu keluarga, bahkan KTP. Ini janji kami. Nah, hari ini kami launching, tetapi ini sudah berjalan dari tahun 2021 semestinya. Tapi ada beberapa hal yang baru bisa dilaksanakan tahun 2022 mulai Januari. Hari ini kami menyampaikan secara resmi program-program tersebut. Boleh disebutkan program apa saja? Yang pertama ada program Jana Kerti, Jana kemudian ada inovasi Bela Dana, ada inovasi Sidana, ada inovasi Prakerti Yowana, ada inovasi Bisma Dana, dan ada inovasi Atma Kerti. Ada 6 program pendekatan pelayanan kepada masyarakat yang kami laksanakan, kami lakukan bersama Pak Wakil Bupati. Karena bagaimanapun masyarakat ini butuh pelayanan cepat, tepat, dan dekat. Nah, sehingga kami launching program tersebut pada hari ini. Padahal 2021 sudah ada berjalan, Pak, termasuk akte perkawinan bisa sudah urus di desa, akte kelahiran sudah bisa urus di desa. Sangat cepat sekarang. Baiklah, boleh tidak dijelaskan sedikit-sedikit tentang program yang akan di-launching hari ini? Seperti tadi inovasi Jana Kerti, sebenarnya udah nggak asing juga kan Pak, karena sudah dipublish di tahun 2021 ya. Mungkin yang lainnya seperti inovasi Bela Dana dan 5 program lainnya bisa, silakan Pak Bupati. Kalau Jana Kerti ini, Jana kan manusia, kita mendekatkan pelayanan kepada warga kita, pada masyarakat kita dalam pengurusan KK, dalam pengurusan KTP, akte perkawinan, akte kelahiran, bahkan akte kematian pun kita dekatkan kepada masyarakat. Kemudian Bela Dana yang lebih spesifik, kami mendekatkan dalam mengurus bayi baru lahir ini sudah bisa dapat akte. Kalau sekarang melahirkan langsung kita urus syarat-syaratnya,
sudah bisa terima. Tidak seperti dulu lama sekali kita mengurus akte kelahiran. Karena bagaimanapun di zaman sekarang, di era modern sekarang, akte kelahiran penting bagi masyarakat kita. Kemudian inovasi Sidana ini siap datang melayani Anda langsung bagi lansia, disabilitas, ODGJ. Kita layani ke rumah-rumahnya, Pak. Bisa perekaman KTP elektronik di rumah-rumahnya, Pak. Khusus untuk pelayanan perekaman KTP KTP, elektronik. ya. Oke. Kita layani sampai ke rumah-rumahnya. Yang lansia kita ajak ke kantor camat, ajak ke capil kan susah dia, Iya. apalagi ODGJ. Iya, benar Ini sekali. agak susah, sehingga kitalah yang perlu datang melayani masyarakat kita, sehingga dia terdata, sehingga dia memiliki KTP elektronik. Ke Luar depan biasa. kalau dia mau berobat harus memiliki KTP elektronik, apalagi ODGJ. Kalau enggak dia berikan kartu identitas saat dia berobat, pastikan kesusahan karena aturan mensyaratkan harus memiliki identitas bagi orang yang ODGJ, yang lansia. Ini sangat penting sekali. Kemudian Sidana siap datang melayani Anda Tadi itu ya, langsung bagi lansia ini sudah. Kemudian inovasi Prakerti Yowana. Ini pelayanan perekaman KTP elektronik bagi siswa yang sudah memenuhi persyaratan. Terutama anak-anak SMA kita yang umurnya sudah mendekati 16. Ini dipoto saja. Sehingga nanti kalau sudah syarat memiliki KTP, tinggal mengeluarkan saja, Pak. Sudah direkam aja dulu. Sehingga tidak ada ketinggalan, Pak. Siap nih, ketika dia sudah siap mendapatkan KTP, tenang, tinggal ngeprint aja. Ini kita layani, jemput bola juga ke sekolah-sekolah. Nanti kalau ada kepala sekolahnya menyampaikan kepada kami, terutama kepada Dinas Dukcapil, di Dukcapil siap untuk datang ke sekolah-sekolah untuk merekam anak-anak yang sudah memenuhi syarat. Kemudian Bisma Dana, pembahagian, memberikan kebahagiaan kepada masyarakat dengan pelayanan administrasi kependudukan ini. Iya. Langsung ke desa. Langsung kita ke desa-desa, semua masyarakat ingin kami layani. Bahkan nanti kalau umurnya yang masih sehat pun, yang masih ceteng istilahnya, kalau masyarakat mau berkumpul untuk buat KTP, kami juga layani, Pak. Kami ingin pelayanan ini lebih cepat, Pak. Kemudian yang terpenting bagi kami, inovasi Atma Kerti ini, kami memberikan penghormatan kepada warga kita ketika dia meninggal. Satu, kita berikan dia akte kematian. Nah, mudah-mudahan warga kita sehat selalu, nggak ada sakit. Beri akte kematian untuk mendata masyarakat kita yang meninggal. Tujuannya ini biar tidak data masyarakat kita terus numpuk aja, orang meninggal masih terdata. Ini urusannya nanti dengan ahli waris, dengan banyak hal, termasuk mengikutkan kepesertaan dalam BPJS. Ini banyak sekali, sehingga kami berikan penghargaan dia untuk akte kematian. Nah, yang menarik sekali ya untuk program Atma Kerti ini sendiri. Saya dengar juga pemerintah Kabupaten Karangasem akan melaksanakan acara seremoni dengan mengundang keluarga, perwakilan atau ahli waris menerima penghargaan ini, bukan begitu, benar? Iya, benar. Kami ini kenapa kami seremonialkan, kami mengundang perbekel, camat, agar lebih intens mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwa kami juga akan memberikan penghargaan kepada yang mengurus terutama ahli warisnya. Paling tidak kami berikan penghargaan transportasi lah, kurang lebih untuk tahun ini 1 juta. Kami berikan 1 juta. Mudah-mudahan tahun depan, tahun berikutnya pendanaan kita mencukupi, COVID-19 ini sudah lewat, kami bisa akan tambahkan, Pak. Paling tidak di samping sebagai biaya transportasi bisa digunakan untuk ngurus ngetelunin bagi almarhum gitu. Ya, paling tidak bisa untuk membelikan canang bagi untuk mengupacarai almarhum. Bahkan kami hubungkan juga dengan punya terhadap ngaben-ngaben masal yang hubungannya dengan Atma Kerti ini. Nanti kalau ada bagi masyarakat yang meninggal kemudian diaben secara bergotong royong, berkelompok atau ngaben masal, kami juga menyediakan punya, Pak, yang kami hubungkan dengan Atma Kerti ini. Baiklah. Tidak hanya sekedar memberikan akte kematian saja, tapi kami juga akan membantu dalam upacara sampai Atma Kertinya ini bersih. Oke, saya pertegas lagi ya, ini penghargaannya bukan untuk yang meninggal, tapi penghargaan untuk keluarga yang ngurusin, ngurus akte kematian ini. Oke, biar nggak salah kaprah nanti masyarakat kira meninggal kok dikasih penghargaan gitu. Yang ngurusnya dikasih penghargaan. Baiklah. Untuk mengurangi beban hidupnya, Pak, bagi Jelas kalau yang meninggal
meninggal kan tidak mungkin ngurus dirinya. Iya itu Ya. dia. Yang bisa ngurus dirinya itu adalah orang yang masih hidup. Dalam hal ini kan tentu sesuai dengan kependudukan kita adalah ahli warisnya lah yang bisa ngurus. Iya. Karena tanpa ahli waris mungkin orang lain, kalau memang sama sekali tidak punya ahli waris ya mungkin orang lain. Nah ini kan tentu harus dicarikan solusi-solusi ke depan. Gitu. Baiklah. Karena orang meninggal gimana cara ngurus dia? Kan pasti masyarakatnya yang ngurus. Dalam hal ini yang terdekat sekali. adalah anaknya atau ahli warisnya. Oke, terima kasih Pak untuk tanggapannya. Nah, lalu bagaimana sih untuk program Atmakerti ini sangat menarik sekali menurut saya ya. Boleh kita bahas secara mengkhusus tentang program Atmakerti ini. Nah, kira-kira bagaimana sih pola kerja program ini dan siapa yang terlibat dalam program ini? Artinya begini, ketika masyarakat memiliki kematian, ya, ketika mereka berduka dan ingin memperoleh program ini, mereka harus kemana? Siapa yang terlibat atau membantu mereka nantinya untuk bisa menikmati program ini? Yang pertama, bagi warga kita yang meninggal atau sedang berduka, salah satu keluarganya atau orang terdekatnya menyampaikan ke kepala dusunnya atau kepala lingkungannya yang diteruskan kepada perbekelnya. Nanti syarat-syaratnya pasti sudah diberikan oleh keluarganya, apakah bekas KTP-nya yang meninggal. Nanti dibuatkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan meninggal, nanti diteruskan ke catatan sipil. Dan sekaligus nanti kalau sudah selesai, sudah elah, tidak sibuk lagi, ahli warisnya bisa langsung ke catatan sipil membawa surat keterangan tersebut. Sehingga pada hari itu bisa menandatangani kwitansi penerimaan uangnya maupun akte kematiannya. Nah, nanti tinggal membawa buku rekening tabungan, langsung ditransfer uangnya ke buku rekening. Dan akte kematiannya 1-2 hari, bahkan bisa hari itu sudah selesai dan bisa sudah dibawa pulang. Yang terlibat ini tokoh masyarakat, kadus atau lingkungan, perbekel. Saya rasa tidak begitu rumit. Sepanjang mau mengurus ini, saya rasa 2-3 hari sudah selesai. Berarti Bahkan yang 1 hari sudah selesai. berarti yang tiang tangkap ini pertama mungkin bisa dibantu oleh keluarganya ya, karena Ya. kan pasti dalam suasana berduka Duka. tidak bisa sendiri dulu, kemudian melapor ke desa, ya. Setelah itu baru nanti ke dinas Disdukcapil Iya. seperti ini kan ya kurang lebihnya. Kan Oke. ada tenggang waktu 30 hari. Oke. Jadi sebelum 30 hari itulah, entah Diurus. lagi 5 harinya, entah lagi 1 minggunya. Yang jelas tidak boleh dilampaui adalah 30 hari. harinya. Untuk bisa mendapatkan Ya, untuk bisa penghargaan. ngurus Penghargaannya ya. Oke. Kalau akte kematiannya bisa lebih. Bisa lebih, tapi untuk bisa mendapatkan penghargaannya Penghargaannya itu nih 30 hari paling lambat. oke, Ya, iya gitu. iya. Jadi ada waktu, tenggang waktu lah. Jadi tidak usah khawatir karena ada tenggang waktu. Dan oleh karena demikian, barangkali kita juga berharap kepala desa inilah yang aktif. Aktif, Kepala ya. dusun ini yang aktif. Karena warganya kan ada di situ. Saya yakin kepala dusun itu atau Kliang Banjar itu pasti tahu kalau ada kematian. Nah, biasanya kaitannya dengan ngebokul dan lain sebagainya. Pasti tahu lah. Nah, oleh karena demikian kepala dusun yang pertama bisa, apalagi dengan zaman sekarang ini kan sudah semua online bisa. Jadi data-data itu disampaikan melalui online oleh kepala dusun kepada kepala desa, dan kepala desa akan memberikan persyaratan-persyaratan yang perlu dipenuhi dalam kurun waktu tertentu. Menarik sekali untuk pernyataan dari Pak Wakil juga. Itu sekaligus menggelitik saya ingin mengetahui informasi sejauh mana kesiapan dari pihak-pihak yang terlibat tersebut. Apakah sudah ada sosialisasinya Pak Bupati atau seperti apa? Ini Atmakerti ini sudah diselesaikan dari tahun 2021. Jalan sudah mulai Januari 2022. Sosialisasi di media sosial sudah, melalui perbekel camat sudah. Nah, kami berharap Pak Perbekel ini ketika ada pertemuan-pertemuan di desa disosialisasikan, terutama kepada kadusnya, kliang-kliang dadilnya ini, sehingga betul-betul diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Karangasem meluncurkan program Atmakerti yang bisa memberikan akte kematian maupun penghargaan bagi yang mengurusnya, terutama ahli warisnya. Saya rasa ini cukup bagus, kendali pun sedikit uangnya, tapi kami ingin memvalidasi data. Kadus, Perbekel ini membantu pemerintah kabupaten agar validasi kependudukan kita tepat, tidak lagi validasi kita nambah terus, sehingga beban daerah cukup tinggi kalau dibiarkan.
Karena dengan peran dari perangkat desa juga, maka masyarakat akan semakin mengetahui ya bahwa Pemkab Karangasem sendiri sudah menyiapkan berbagai pelayanan seperti yang sudah disebutkan tadi ya. Jangan sampai nanti ada kasus takutnya ternyata wah ini sudah ada berjalan hampir setahun ya, Ya. setahun tapi kami belum menikmatinya dan menyalahkan pemerintah. Dia tidak ada yang saling menyalahkan ya seperti ini. Ya, terima kasih penegasannya Pak Bupati, Pak Wakil. Baiklah untuk masyarakat jadi semakin lebih tahu, bisa proaktif juga ya menanyakan kepada perangkat desa kalau ada yang masih belum mengetahui informasi ini. Berikutnya adalah kalau tadi kita sudah cek kesiapan dari perangkat desa ini atau juga pemerintah dalam sosialisasi, bagaimana dengan alur pola pelaporan kematian ini, apa saja dokumen yang diperlukan oleh masyarakat untuk mengurus Atma Kerti ini? Mungkin bisa disampaikan Pak Bupati. Dokumennya tidak terlalu banyak. Yang pertama, kalau yang meninggal ini sudah memiliki KTP, tinggal membawa KTP-nya ke kadus atau ke kawilnya atau kepala lingkungannya, diteruskan ke perbekalnya. Karena kami yakin masyarakat kita banyak yang di pegunungan, di pedesaan, cukup kawilnya yang nanti mengantar ke perbekal. Saya minta kepada perbekal bisa menegaskan kepada kadus kawilnya agar membantu masyarakatnya. Nanti dari perbekal ini setelah selesai suratnya bisa diambil oleh ahli warisnya, dibawalah ke catatan sipil, ke capil. Dokumennya saya rasa nggak banyak, surat keterangan dari perbekal dengan melampirkan KTP-nya saya rasa sudah cukup. Saya rasa nggak begitu berat. Setelah itu ya kita sudah bisa menerima. Baik, yang saya baca di Artinya. sini informasinya ada syarat pengurusan penerbitan akte surat kematian dari kedesaan rumah sakit, kemudian ada KTP Ya. yang meninggal juga perlu. Ya, ada KTP yang meninggal kan yang pertama, bahwa dia tercatat. Kemudian KTP saksi 2 orang, mungkin ya anaknya siapa atau keluarga kakaknya, saudaranya. Kemudian ada KTP pelapor, juga itu saya rasa orangnya. Kakak yang meninggal kalau punya KTP tentu punya kakak dia. Untuk divalidasi gitu. Ya. dihapus ya namanya Ya. di sana. Kemudian mengisi formulir yang sudah disediakan oleh desa. Dia rasa sudah semua memiliki surat keterangan dari kedesaan atau rumah sakit. Surat kematian. Kalau dia meninggal di rumah ya pasti dari perbekal yang mengeluarkan. Kalau meninggal di rumah sakit ya rumah sakit yang mengeluarkan. Nah, tentu dilengkapi dengan KTP dan saksi 2 orang. Saya rasa nggak begitu berat. Keluarganya pasti punya KTP dia. Untuk Pak Wakil sendiri bagaimana kalau dengan kutipan akte kematian ketika sudah terbit kan ada penghargaannya nih ke persyaratan seperti apa mungkin yang bisa dilengkapi, bisa ditambahkan? Jadi kalau sudah persyaratan-persyaratan dengan formulir sudah disampaikan, tentu akan langsung bisa dikirim ke catatan sipil untuk terbit akte kematian. Jika sudah terbit akte kematian, baru nanti bisa diurus tentang penghargaannya, yang nilainya akan didapatkan sebesar 1 juta rupiah itu. Nah, tentu persyaratannya ini adalah jadi penduduk yang meninggal itu pertama ya harus WNI dia, Iya. harus penduduk setempat Karangasem, artinya KTP-nya harus Karangasem gitu. Iya. Karena kalau KTP-nya di luar kan Nggak mungkin kita tidak berikan. mungkin kita akan cover. Oke. Jadi persyaratan pertama itu KTP-nya harus ada Karangasem. Jadi tidak boleh KTP luar. Yang kedua mengajukan surat permohonan bermeterai 10.000. Nah, karena kalau tanpa permohonan sesuai dengan peraturan Bupati 58 itu kan memang harus menjadi satu pedoman. Jadi kita mengeluarkan segala pembiayaan tentu harus ada aturan-aturan hukumnya. Jangan sampai nanti catatan sipil sebagai pelaksana nanti salah kalau tidak ada aturannya, karena itu memang itu dipersyaratkan. Gitu. Jadi harus ada itu. Jadi surat pernyataan sebagai ahli waris juga. Nah ini bermeterai 10.000. Itu syarat-syarat yang Kemudian fotokopi rekening bank. Nah tadi mungkin ada masyarakat nyeletuk bagaimana kalau kami tidak punya rekening bank. Iya. Nah, kita harapkan dengan zaman teknologi sekarang karena semua bantuan pemerintah itu kan non tunai. Oleh karena demikian kita berharap ya masyarakat itu jadi punya rekening bank. Kita punya BPD kok pasti dilayani dengan baik. Karena BPD itu kan miliknya pemerintah Karangasem, jadi pemerintah daerah Bali. Jadi jangan khawatir, kalau memang ada kesulitan, jadi minta bantuan lah dengan kepala desanya, dengan kita-kita yang mengurus dan lain sebagainya. Gitu. Kalau ada kesulitan, saya punya keyakinan tidak perlu ada kesulitan lah. Ya, karena sudah semakin dipermudah. Karena kalau itu kerjasamanya sudah baik, seluruh komponen bekerjasama baik, terutama di tingkat grassroots. Pemimpin di grassroots itu ada kepala dusun,
ada kepala desa. Nah, melalui kesempatan yang baik ini, saya sekaligus bersama Pak Bupati tentu menekankan bagaimana kepala desa dan kepala dusun ini betul-betul jemput bola. Karena untuk membuat masyarakat Karangasem sejahtera ini kan tidak bisa oleh satu orang, tidak bisa oleh Pak Bupati saja, tidak bisa oleh Wakil Bupati saja, tidak bisa oleh tradisi sipil saja, tetapi seluruh komponen masyarakat bekerja bersama-sama baru bisa masyarakat sejahtera. Lebih-lebih kaitannya dengan akte kematian, ini bagian daripada validasi data penduduk. Kalau datanya sudah baik, maka itu permulaan daripada kita melangkah untuk membuat perencanaan untuk sejahtera masyarakat. Kalau datanya tidak valid, bagaimana kita membuat perencanaan dengan baik? Mungkin Pak Bupati akan kesulitan kalau tidak ada data membuat perencanaan gitu. Karena ini program yang sangat luar biasa. Kalau ini bisa diikuti oleh semua pihak, terutama oleh kepala desa, kepala dusun, dan masyarakat, tentu kita akan punya data valid. Dengan data valid ini, maka seluruh perencanaan kita akan bisa lakukan dengan sebaik-baiknya dari awal gitu. Lebih kaitannya dengan program kita yang berkaitan dengan program pemerintah yang sudah dituangkan dalam RPJMD, yaitu Nangun Sankertilo ke Bali. Melalui pola perencanaan pembangunan semesta berencana. Ini pola pembangunan semesta berencana ini kan harus direncanakan gitu. Kalau penduduknya misalnya tidak jelas, gimana merencanakan? Karena untuk bicara kesejahteraan kan bicara penduduk gitu. Jadi oleh karena demikian ini barangkali harus disambut oleh teman-teman kepala desa, kepala dusun, kemudian seluruh komponen masyarakat lah. Ya, jadi semangatnya sama ya Pak Bupati juga ya. Semangatnya sama. Tidak hanya kita yang di atas saja yang semangat, tapi yang di bawah juga. Kalau tidak sama kan kepek namanya. Kepek kalau sudah jalan dengan baik bisa. nanti ya. Iya. Oke, selain tadi saya baru sampai fotokopi nomor rekening bank ya. Kemudian ada lagi persyaratan yang harus dilengkapi untuk ya, fotokopi kutipan akte kematian lah masih harus dilengkapi. Kemudian juga NPWP kalau memiliki NPWP. Kemudian semua dokumen tersebut dikirim dalam rangkap 5. Jadi langsung disampaikan kepada catatan sipil dan sekaligus pada waktu itu kerja cepat, kerja keras, kerja lurus, kerja tulus oleh catatan sipil tentu tidak perlu bolak-balik ke desa lagi baru naikkan kwitansi. Pada waktu itulah akan ditandatangani kwitansi. Nah, itu, kerja cepat ini jadi tidak bisa ada tertunda. Kerja tuntas dalam sehari. Kerja tuntas dalam sehari. Nah, itu harapan kita. Tetap ya, fokus, tulus, dan lurus. Baiklah Pak, bagaimana sih sebenarnya urgensi program ini? Apakah pelaporan angka kematian yang rendah? Dan kalau seandainya memang begitu, selama ini dampak dalam administrasi kependudukan itu seperti apa nih Pak Bupati? Sehingga program ini begitu semangat diluncurkan oleh Pemkab Karangasem, khususnya Pak Bupati dan juga Pak Wakil. Yang pertama kita kan ingin mendata penduduk ini biar valid betul, agar jangan sampai penduduk kita ini hanya sekedar angka belaka, sehingga perlu ada pencatatan kelahiran maupun kematian, bahkan pindah domisili luar Karangasem harus dicatat sehingga data kita valid. Seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi, kita berbicara tentang kesejahteraan. Kesejahteraan kan pasti umat manusia yang disejahterakan. Tentu datanya harus valid. Harus bisa kita merencanakan penduduk kita sekian ya, perencanaannya kita seperti ini. Kalau kita merencanakan penduduk 500.000 ternyata penduduk kita 520.000, yang 20.000 ini gimana kita bisa mensejahterakan. Nah, inilah perlu kevalidan penduduk baik kelahiran, kematian maupun pindah domisili ini. Pemerintah pusat mengamalkan kita setiap apa yang kita lakukan pasti jumlah penduduk ini menjadi catatan serius. Oke, berarti dengan adanya program ini adalah salah satu pematik semangat masyarakat ya untuk lebih aktif lagi dalam melaporkan khususnya kematian di sini. Ini bukan kematian saja, kelahiran juga kan. Dulu mengurus akte kelahiran, apalagi mau sekolah kan harus menyertakan akte kelahiran. Kalau dulu mengurus akte kelahiran bisa berbulan-bulan. Sekarang 1-2 hari sudah cukup, bahkan ngurus di desa akte kelahirannya. Sehingga semangat masyarakat, jangan lupa ngurus akte, urus saja di desa. Kan cepat dia dapat, akte kelahirannya dapat dia, kemudian kami di pemerintah mencatatkan kelahiran juga mudah.
tahu oh, segini kelahiran kita, oh segini meninggal kita, segini ada penduduk pendatang, segini ada penduduk kita yang keluar dari Karangasem. Oke, Tetap baik. valid data kita jadinya. Lalu untuk penghargaan tadi kan disebutkan jumlahnya adalah 1 juta rupiah untuk salah satu pelaporan ya. Dan saya boleh tahu nggak kira-kira informasi anggarannya itu diambil dari mana? Dari APBD kah atau APBN? Ini program daerah, program Kabupaten Karangasem. Tidak semua kabupaten kota melaksanakan program ini. Oke. Tidak semua kota. Kami berinovasi bersama Pak Wakil Bupati. 1 juta rupiah ini masih kecil sekali, memberikan penghargaan kepada yang ngurusnya ini anggarannya dari APBD. Masih kecil 1 juta. Ini 1 juta karena kondisi keuangan daerah sekarang akibat dari pandemi COVID-19 masih rendah. Nanti kalau ekonomi kita, keuangan kita sudah normal, Tiang rasa di tahun-tahun berikutnya ini akan kami tingkatkan bersama Pak Wakil. Dan Tiang rasa tidak rugi pemerintah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang mengurusnya karena data kita akan valid. Akan valid dan bahkan kami tahu warga kita sekian yang meninggal. Kalau kami menyediakan puni untuk ngaben massal, kami bisa rancang untuk tahun berikutnya kami menyediakan puni sekian. Dan ini Tiang rasa untuk menguatkan adat budaya tradisi kita, terutama bagi yang ngaben massal, kemudian ngeroras, tidak ada salahnya juga pemerintah memberikan santunan atau puni terhadap warga kita yang mau melaksanakan upacara Luar untuk menguatkan biasa adat sekali, kita. Pak Bupati. Boleh tidak saya tepuk tangan ya? Yang di sini mungkin bisa bantu tepuk tangan, nggak usah malu-malu. Oke. Jadi tidak semua kabupaten ya yang melaksanakan program ini, dan inilah bentuk komitmen dari Bapak Bupati Karangasem, Pak Gede Dana bersama Bapak Wakil Bupati Pak Wayan Artedipe. Nah, untuk berapa jumlah yang sudah selama ini sudah berjalan nih Pak Bupatinya, Pak Wakil? Kira-kira berapa jumlah penduduk yang sudah menikmati program ini? Per tanggal 18 Maret ini sudah yang mengajukan ini sudah 202 orang. 202 orang sudah yang mengajukan. Tiang rasa masih ada warga kita yang belum melaporkan kematiannya, warganya. Kami berharap kepada Perbekel, kepala wilayah, kepala lingkungan, agar mendata warganya yang meninggal dari Januari sampai sekarang. Mudah-mudahan belum lewat 1 bulan. Kalau belum lewat 1 bulan, masih bisa kami berikan penghargaan kepada masyarakat yang mau mengurus akte kematiannya. Kalau aktenya pun sudah lewat lagi dari 1 bulan, juga mohon dibantu mengurusnya sehingga dapat akte kematiannya, Pak. Nanti ahli warisnya jelas dia. Akte kematian ini saya rasa kedepannya akan penting. Mohon kepada masyarakat untuk membantu mengurus. Di samping meringankan pemerintah kabupaten untuk mendata penduduknya, juga penting bagi warga yang bersangkutan. Siapa tahu ke depan dibutuhkan Pak akte kematian tersebut. Baik Pak Bupati, ini sekaligus closing statement juga ya yang terakhir dari saya. Bagaimana kalau seandainya ketika dalam proses mengurus tapi masyarakat tidak mendapatkan uang penghargaannya, atau mungkin bagaimana cara masyarakat bisa mengukur atau menilai program ini jalan atau tidak? Ini kami kan terus mempublikasikan. Buktinya per hari ini yang ngurus 202 kami ketahui, Pak. Kami terus publikasikan, seandainya ada masyarakat yang ngurus tidak mendapatkan santunan ini, tidak mendapatkan penghargaan ini, bisa laporkan kepada Pak Bupati, kepada Pak Wakil Bupati. Langsung kepada Bapak ya? Boleh kepada Boleh. kami Pak langsung. Kami bahkan dekat, Tapi kami bukan sering. lewat demo kan Pak? Jangan. Bukan. Oke. Ini awal aja Pak, yang 1 juta ini awal aja memberikan penghargaan. Kedepannya kami akan tingkatkan, bisa menjadi 2 juta, bisa menjadi 3 juta. Bahkan kami sudah mengetahui kira-kira yang meninggal ini akan diaben kapan. Sehingga kami bisa menyediakan anggaran untuk memberikan support kepada warga kami yang mau melaksanakan ngaben massal. Bagaimana Pak Wakil Bupati ingin menambahkan juga? Ya, kita di samping sebagaimana disampaikan Pak Bupati, di samping memberikan penghargaan 1 juta untuk tahun ini ya, tahun berikutnya tentu berbeda. Di samping bisa memberikan penghargaan 1 juta bagi yang mengurus akte kematiannya ini, tentu kalau ada upacara dalam pengertian di ABN, kita juga sudah punya program. Jadi kaitannya dengan Atma Kerti ini, program adalah yang melakukan ngaben massal. Jadi masyarakat kita akan komunikasikan kepada masyarakat, dan
pemerintah Kabupaten Karangasem di bawah pimpinan Pak Bupati Gede Dana yang saya dampingi ini akan terus berkomitmen bagaimana aja betul-betul Atmakerti ini bisa kita lewatkan dan sekaligus bisa memberikan kenyamanan dan peningkatan ekonomi di masyarakat. Jadi membantu masyarakat dalam kaitannya dengan ekonomi, karena bagaimanapun juga itu kan penting gitu. Jadi kita akan terbuka. Jadi tidak ada anggaran yang kita sembunyikan, dan kemudian kalau ada sampai misalnya sudah ngurus lewat proposal anggarannya keluar tidak diterima oleh yang bersangkutan. Jadi Pak Bupati sudah menjelaskan tadi. Jadi boleh lapor dengan saya, boleh lapor dengan Pak Bupati gitu. Itu di samping ada camat kan. Iya. Ada camat di melalui daerah, camatnya ya. ya. Bisa melalui camat. Iya, iya, baiklah. Terima kasih banyak untuk Bapak Bupati dan juga Pak Wakil. Ya, saya berdoa ya, semoga saja program Atmakerti yang akan di-launching sebentar lagi dapat berjalan sesuai dengan rencana sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Baiklah, Kerama Karangasem, demikianlah bincang-bincang kita di Gapura, Gatra Amlapura edisi kali ini. Mungkin di lain kesempatan kita akan kembali berbincang lebih jauh mengenai program-program unggulan Pemkab Karangasem yang lainnya di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Gede Dana bersama Bapak Wakil Bupati Iwayan Artadipe. Nah, kalau misalnya Kerama Karangasem ingin tahu lebih banyak dan berharap semakin cepat program itu kita bahas, jangan lupa untuk komen langsung ya di bawah sini. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, share sebanyak-banyaknya channel ini ya. Dengan begitu akan semakin membuat tim kami semangat untuk menyajikan informasi kepada Kerama Karangasem. Saya Ani dan juga kru yang bertugas mohon pamit. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi. Santi.